Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Forkompinca Kecamatan Pandanaru, hadir beliau Bapak Sagio SIP selaku Camat Pandanaru, Bapak Agus Fantono SH selaku Kapolsek Pandanaru, Bapak Suryanto selaku Dan Ramil Pandanaru, Bapak Muhammad Zulfikar SAG MM selaku Kepala KUA Pandanaru. Yang kami hormati tim Pokja Tahun Toleransi Kementerian Kabupaten Banjarnegara serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat, kesehatan, keselamatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa 11 Oktober tahun 2022 kita dapat bermuajahah dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 2. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Disilakan duduk kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagimu ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayangmu yang amat luas, kami dapat melaksanakan acara internalisasi moderasi beragama dan deklarasi tahun toleransi ASN Kementerian Agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Pandanaru. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya
yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga rasa syukur kita kepada Allah akan semakin menambah nikmat-nikmat lebih banyak lagi kepada kita. Salam serta sholawat semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, tauladan umat manusia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan semoga kita semuanya kelak di yaumul kiamah termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami atas nama panitia menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan selamat datang pada tim Pokja Tahun Toleransi 2022 Kabupaten Banjarnegara dan seluruh tamu undangan di Kecamatan Pandanharum dalam acara internalisasi moderasi beragama dan deklarasi Tahun Toleransi ASN Kementerian Agama, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Teriring doa, semoga apa yang panjenengan berikan baik moral maupun material menjadi amal soleh yang mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga, dasar hukum kegiatan. Yang pertama, KMA nomor 328 tahun 2020 tentang kelompok kerja penguatan program moderasi beragama pada Kementerian Agama. Yang kedua, KMA nomor 93 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Yang ketiga, Rakor Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Kasih Pengawas, Kepala KUA, Kepala Madrasah Negeri, dan penyuluh pada tanggal 3 Oktober 2022. Kemudian dasar yang keempat adalah Rakor Kepala KUA, Pengawas PAI, Pengawas Madrasah, Penyuluh, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Pandanharum pada tanggal 7 Oktober 2022 tentang pembentukan panitia kegiatan internalisasi moderasi beragama dan deklarasi Tahun Toleransi 2022. Selanjutnya yang keempat, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai penguatan moderasi beragama oleh pemerintah perlu berangkat dari ASN. Sebab ASN itulah yang akan menjadi agen penguatan moderasi beragama di masyarakat. Jangan sampai ada penolakan terhadap program ini justru muncul dari ASN. Oleh karena itu, mereka mestinya memahami substansi daripada kegiatan ini. Diharapkan nantinya seperti itu. Kemudian yang kedua, terwujudnya toleransi dalam arti menghargai perbedaan baik sosial, budaya, politik demi memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kemudian peserta pada kegiatan kali ini ada beberapa unsur. Yang pertama dari Camat Pandanharum, kemudian Forkompincaam, Kepala KUA, Kepala MI, Guru, ASN, kemudian pimpinan Ormas, ada SI, Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, kemudian juga ada MUI, ada tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda. Kemudian dari penyuluh baik fungsional dan yang non PNS, ada pengurus FKDT Madin, ada pengurus Barto PPG yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian sumber dana
Sumber dana dari kegiatan ini adalah dari DIPA, dana iuran para ASN alias gotong royong. Seluruh ASN yang ada di KUA, di madrasah, pengawas PAI, kemudian pengawas madrasah di Kecamatan Pandanarum. Sekali lagi beriring doa, semoga menjadi amal soleh yang mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kami atas nama Panitia Internalisasi Moderasi Beragama dan Deklarasi Tahun Toleransi ASN Kementerian Agama Kecamatan Pandanarum, mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri jawadin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tim Pokja Tahun Toleransi Kemenag Banjarnegara beserta rombongan yang tadi ngendika Pandanarum dingin ya. Semoga tidak hanya cuacanya tapi betul-betul adem secara kebudayaan, secara toleransi dan ancaman gitu. Yang kami hormati rekan setia saya ini Pak dan Pos Ramil, Pak Suryanto dan Pak Kapolsek, Pak Fantono. Setia itu singkatannya sebenarnya kurang bagus. Setiap tikungan ada gitu. Yang kami hormati Kepala KUA Bang Sul, teman kakak saya di Assalam yang kami sangat akrab beserta jajaran di KUA Pandanarum. Yang kami hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat, terutama dari unsur yang hadir dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari SI. Yang kami hormati juga sesepuh dari MUI, serta para pendidik, penyuluh dan pengawas di lingkungan Kementerian Agama. Deklarasi aparatur sipil negara, Kementerian Agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Pandanarum moderat dan toleran. Kepada semua yang hadir untuk berkenan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami aparatur sipil negara. Kami aparatur sipil negara. Kementerian Agama. Kementerian Agama. Tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Pandanarum. Tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Pandanarum. Menyatakan. Satu. Setia menjunjung tinggi. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Bersikap moderat dan berperilaku toleran di lingkungan kerja dan masyarakat. Tiga. Siap setia menjaga bangsa dari pengaruh paham radikal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Bersungguh-sungguh merawat kerukunan dan bekerja sama menciptakan kehidupan yang harmonis, nyaman dan damai. Banjarnegara 11 Oktober tahun 2022.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih hadirin disilahkan kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya penyampaian materi moderasi beragama dan tahun toleransi yang akan disampaikan oleh tim Pokja Kemenag Banjarnegara. Kepada tim, waktu kami serahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Camat Pandanarum serta jajaran Forkompimda. Alhamdulillah beliau juga hadir secara pribadi dan menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya membersamai kita semua dalam kegiatan penguatan internalisasi, moderasi dan toleransi bagi ASN di Kementerian Agama. Terima kasih Pak Camat, Poskapolsek, Posrami. Yang saya hormati para pimpinan Ormas Islam, alhamdulillah hadir lengkap. Yang pertama yang paling tua tentu pimpinan anak cabang masyarakat Islam. Kemudian adiknya itu pimpinan cabang Muhammadiyah. Dan yang paling muda itu Majelis Wakil Cabang MUC Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah tiga-tiganya hadir. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pandanarum. Yang saya hormati pula rekan-rekan pengawas, alhamdulillah lengkap keduanya, para kepala madrasah dan Pak Yub, Kepala KUA Kecamatan Pandanarum yang saya hormati. Bapak Ibu semuanya, hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Ini hadir juga penyuluh Painom. Painom itu penyuluh agama Islam non PNS. Ada 8 hadir semua katanya. Hadir semua. Itulah ujung tombak Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur semata milik Allah. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah teladan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya cukup berbahagia bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya di Kecamatan Pandanarum. Kalau melihat pemandangan alam yang sangat indah ini, saya seorang Pantura, aku demak melihat ada hijau gunung itu luar biasa. Di sana nggak ada. Gunung hijau, jalannya berliku. Jadi sungguh luar biasa saya bisa di tengah-tengah ini, dan ini membanggakan bagi kita semua. Dan inilah bumi kita Indonesia yang tentu sangat indah. Jadi karena itu wajib bersyukur Bapak Ibu semuanya, teman-teman ASN di Kementerian Agama yang ditugaskan di Pandanarum. Ini bukan lagi daerah terpencil, bukan terisolir. Ini jalannya sudah mulus semua. Kita biasa orang biasanya masuk waktu itu protes. Cuma tadi ada longsoran maka kita nggak lagi. Di depan insya Allah nanti akan lebih ramai lagi macam-macam. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang keragaman. Dalam konteks agama, keragaman itu adalah sunatullah. Berbeda itu adalah sunatullah. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, macam-macam agama itu adalah sunatullah. Kalau Allah berkeinginan, tidak mudah untuk menyatukan seluruh makhluknya itu sama. Tetapi Allah tidak demikian. Kan dalam nas Al-Quran disebutkan bahwa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita diciptakan memang untuk berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kalau dalam konteks Indonesia ada suku Jawa, suku Sunda, Dayak, Madura, Kalimantan dan lain sebagainya. Ribuan suku bangsa. Dalam konteks global itu ada nanti bangsa Afrika, Asia, Eropa dan lain sebagainya. Itu adalah sunatullah. Oleh karena itu keragaman yang begitu kompleks itu harus kita sikapi dengan arus dan bijaksana. Tentu dimotori oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat dan ASN yang ada di lingkungan kita masing-masing. Untuk kali ini Kecamatan Padang. Dalam konteks bernegara, negara kita Indonesia memang bukan negara agama. Negara kita Indonesia memang bukan negara sekuler. Tetapi meskipun bukan negara agama, prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar agama itu selalu diterapkan dalam negara kita. Dalam mengelola negara itu, agama menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam mengelola negara. Sehingga ada Kementerian Agama. Ingat, Kementerian Agama itu di dalamnya menaungi berbagai macam agama. Yang saat ini diakui sah oleh negara itu ada 5 agama. Hanya di Banjarnegara saja karena tipologi kemenangnya, sehingga hanya ada Bimas Islam. Kalau di Purwokerto ada Bimas Katolik, ada Bimas Buddha. Hanya tipologi saja di Banjarnegara saat ini baru ada hanya Bimas Islam. Keragaman yang beraneka macam itu kalau tidak kita sikapi dengan bijaksana, tadi disampaikan oleh Pak Camat, bisa menjadi pemicu rusaknya negara kita Indonesia. Oleh karena itu kita wajib sekali bersyukur. Dengan syukur yang sesungguhnya kita hidup di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negara dulu tentu sudah berpikir matang. Dengan keragaman ini coba dibayangkan kalau negara Indonesia, negara Indonesia Islam, maka tentu hanya akan ada perpecahan, pertentangan, pergolakan yang tidak akan berakhir. Nanti Irian Jaya pasti akan melepaskan diri. Tetapi para pendiri bangsa itu sudah sangat arif. Beliau memilih negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ragam berbangsa agama, dan itulah satu hal yang wajib kita syukuri. Tadi di awal saya sampaikan negara kita bukan negara agama. Label itu hanya dohir saja. Saat ini dohir belum tentu menunjukkan batin. Kalau dulu ada istilah dohir ya dulu awal batin. Dohir itu menunjukkan batin. Semua kalimat itu saat ini tidak semuanya benar. Belum tentu yang dohirnya manis, tetapi batinnya juga manis. Bisa jadi dohirnya tampak baik, tetapi batinnya tidak sebaik dohir. Negara kita bukan negara Islam, bukan negara agama. Tapi tadi esensi-esensi ajaran-ajaran agama selalu menjadi penginspirasi dalam mengelola negara. Lahir undang-undang zakat, undang-undang perkawinan. Coba dibayangkan kalau negara kita tidak ada undang-undang perkawinan, Pak Camat sudah. Apalagi Mas Yuvita, saya terus Pak. Tapi kita ada regulasi yang mengatur tentang perkawinan itu di negara kita Indonesia. Dan semuanya hukum perkawinan itu bersumber dari hasanah-hasanah, sumber-sumber Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya bersumber dari sana. Oleh karena itu, tentu ini wajib kita syukuri yang sesyukur-syukurnya luar biasa.
belum haji, masalah haji, zakah, wakaf. Haji Indonesia itu saat ini menjadi percontohan negara-negara lain di dalam pengelolaannya. Di situ ada kloter, ada TKHI, ada TPHI, ada TPII, ada TPHI. Itu hanya di Indonesia. Jamaah haji pokoknya penuh dilayani dengan semaksimal mungkin. Sampai-sampai meriang pilek lapor ke tim dokter Mbak Sunte karena satu hotel. Itu kan luar biasa pelayanan negara kita, meskipun tadi bukan negara Islam. Kemudian yang jadi PR kita adalah dari keragaman bangsa kita, negara kita Indonesia itu yang berbangsa-bangsa, yang bersuku-suku, tugas kita adalah bagaimana agar keragaman itu bisa kita jaga, kita lestarikan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana keragaman itu bisa kita rawat. Bagaimana keragaman itu jangan sampai terjadi perpecahan. Apalagi sesaat lagi nanti tahun 2024, tahun politik yang kita semua tokoh agama, tokoh masyarakat, teman-teman Bako, TPK dan FKDT semua harus bahu-membahu menguatkan benteng kita. Teman-teman penyuluh juga, para guru juga menguatkan agar bagaimana kita mempunyai kesatuan yang kokoh yang tidak mudah terbawa oleh arus politik. Keragaman yang beraneka warna itu bagaimana agar bisa terjaga dengan baik? Solusinya adalah Kementerian Agama membuat program yang namanya moderasi beragama, yang itu masuk dalam PJNN tahun 2020 sampai 2024. Itu program nasional, termasuk program prioritas. Bagaimana menjaga kerukunan bangsa Indonesia yang beragam itu melalui pemahaman moderasi beragama. Ditambah tahun ini ada tahun toleransi. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman ASN dari Kementerian Agama yang saya hormati, tokoh masyarakat yang saya hormati, bahwa moderasi beragama itu bukan berarti memperlemah keagamaan kita. Moderasi beragama itu bukan berarti beragama yang setengah-setengah, tidak. Meskipun secara bahasa moderasi itu adalah moderation, di dalam bahasa Arab itu ada wasat, wasatiyah, yang diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi wasit, penengah. Wasat atau wasatiyah itu mempunyai padanan kata tawasud dan tawasul, seimbang dan jalan. Wasat juga bermakna adil. Ada yang maknai bahwa moderasi itu adalah tengah yang terbaik. Pemberani itu adalah sifat baik. Sepakat deh, pemberani itu adalah sifat baik. Pemberani itu adalah tengah-tengah di antara penakut dan nekat. Nekat tidak baik, penakut tidak baik, dan yang baik adalah pemberani. Dermawan pun demikian. Dermawan itu adalah perilaku yang baik. Dermawan itu ada di tengah-tengah antara bakhil dan boros. Oleh karena itu, dalam beragama, moderasi beragama itu kita ada di dalam tengah. Tidak terlalu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau ekstrim kiri itu kita identikkan tidak mengenal agama. Kalau ekstrim kanan itu bagaimana yang orang berpahaman bahwa agama itu dimaknai sesuai dengan kehendak politik mereka, berdoktrin yang sangat kuat untuk kepentingan mereka, sehingga tidak sungkan dia menyalahkan, memvonis orang lain salah, memvonis orang lain kafir. Yang betul adalah kelompok kita, pembenaran terhadap kelompoknya. Itu yang harus kita buat. Padahal kalau kita kembali ke konteks agama, bahwa ibadah kita itu tidak ada yang tahu diterima atau tidak. Pak Rohut itu sholatnya yang rutin tidak pernah
Jarang-jarang dia sholat sama Pak Rasul itu. Jarang-jarang. Dia tidak tahu ibadahnya itu diterima atau tidak, itu tidak tahu. Diterima atau ditolak itu tidak tahu. Itu adalah ranah domain kuasa Allah SWT. Orang-orang yang berpahaman ekstrim, yang radikal itu adalah bagaimana dia memahami agama itu untuk kepentingan sendiri, sehingga dia menafsiri untuk kepentingan kelompoknya, dia sampai tega-teganya yang tidak seide dengan dia. Dan itu harus kita buang. Kita harus menguati yang jalan moderasi beragama. Oleh karena itu sekali lagi kita teman-teman ASN di Kementerian Agama dan para tokoh masyarakat dan semua yang hadir di sini, mari kita bersama membahu, saling bahu-membahu, menguatkan, saling mengingatkan untuk membangun moderasi beragama dan toleransi di tengah-tengah masyarakat, wabil khusus Kecamatan Padanarung. Kemudian endingnya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah moderasi, sudah ada fakta integritas nanti penandatanganan, kemudian tadi sudah ikrar. Yang kita inginkan adalah ikrar itu tidak hanya sebatas lesan saja, tidak sebatas ucapan saja, tetapi harus betul-betul diresapi, dipahami oleh seluruh ASN di Kementerian Agama. Bagaimana membangun moderasi beragama di lingkungan kerja dan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kita ini setelah ada pertemuan ini nanti keluarga Kementerian Agama Kecamatan Padanarung terindikasi punya paham keterlibatan yang tidak moderat. Meskipun ASN-nya hanya berapa ya Pak? 8. ASN-nya 8. Kalau yang non ASN berapa? Banyak? Ada berapa? Yang guru, kalau penyuluh kan 8. Penyuluh 8. 30-an Pak. 30-an. Itu harus menjadi mentor di tengah-tengah masyarakat untuk mengedepankan, untuk menjadi pionir dalam penegakan moderasi beragama. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa output dari moderasi beragama itu atau indikator kita berpaham moderasi beragama itu yang pertama adalah mempunyai komitmen kebangsaan. Ini penting. Ini harus dipegang oleh kita semua. Saat ini bangsa Indonesia itu sudah tidak berselisih tentang apa itu falsafah negara, bentuk negara, sudah final, sudah fit. Bentuknya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila itu dasarnya. Tentu tidak elok, tidak bisa kalau dipertentangkan antara Pancasila dan Al-Quran. Beda. Karena negara kita bukan negara agama, tapi negara yang bersendi-sendi agama. Maka Pancasila itu coba kita pahami bersama. Pancasila itu rohnya, esensinya adalah semua bersumber dari Al-Quran. Coba dicerna. Artinya tidak ada yang perlu dipertentangkan tentang keadilan, tentang musyawarah, tentang ketuhanan, apalagi tentang persatuan. Semua bersumber keadilan sosial. Itu semua bersumber dari ajaran nilai-nilai agama. Maka saat ini kita semua yang hadir di sini bersepakat satu komitmen kebangsaan juga agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Tunggal Ika, falsafahnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945. Itu sudah memang tidak boleh kita bertanya, tidak boleh kita berdiskusi. Itulah orang yang moderat. Kemudian yang kedua, indikator orang yang moderat itu adalah anti kekerasan, tidak mudah terpicu untuk melakukan kekerasan. Itu orang moderat. Kalau sedikit-sedikit
menonjolkan kekerasan, maka itu belum moderat. Orang yang moderat selalu memahami perbedaan, karena beda itu adalah rahmat. Coba dibayangkan kalau kita semua tidak beda, tentu itu bukan nikmat. Katakanlah kalau kita perempuan semua atau laki-laki semua. Oleh karena itu, orang yang moderat disamping tadi mempunyai komitmen kebangsaan yang kuat, yang kedua adalah anti kekerasan. Tidak mudah melakukan kekerasan ketika terjadi beda pendapat. Yang ketiga, orang yang moderat itu adalah toleran. Ya, alhamdulillah kebetulan di Padalarang semua mayoritas penduduk beragama Islam, ya. Kayaknya 100% gereja sesuai data kami juga tidak ada, wilayah juga tidak ada, sehingga mayoritas beragama Islam. Meskipun demikian, kalau kita terlena satu rumah agama Islam semua, tapi kalau kita terlena bisa digeret ke ranah-ranah untuk perpecahan. Oleh karena itu, sini faktor 3 ormas besar itu harus kompak. Kalau di Banjar 3 besar itu harus kompak juga. Jadi SI, Muhammadiyah, NU ketiganya harus saling bahu-membahu menangkal paham-paham yang tidak seirama dengan NKRI. Nasional beda Furiyah itu sudah biasa, Pak. Idul Fitri itu biasa, tidak jadi masalah. Tetapi komitmen kebangsaannya ketiganya harus kuat. Kalau tidak kuat, ketiganya nanti bisa berbahaya. Apalagi pada Narut tadi kita wilayahnya berbatasan dengan kabupaten lain. Kabupaten lain ada Purbalingga, Pekalongan. Tapi selama ini memang pada Narut terkenal aman dan damai. Maka para dulu betah 6 tahun. Nah, 6 tahun kan. 6 tahun. Ini Yufika ya, akhirnya 7 tahun kayaknya nanti. Pak itu 7 tahun. Tapi naiknya juga itu sangat menyenangkan masyarakat. Gitu ya. Jadi toleransi itu juga harus kita tanamkan. Toleransi itu adalah ketika terjadi beda pendapat, saya memahami pendapat orang lain itu, meskipun tidak seirama dengan kita, dan saya bisa menerima pendapat orang lain itu. Dan meskipun nanti yang tak ambil keputusan tidak pendapat dia, tetapi kita bisa menerima pendapat kelompok lain itu. Itu kita menyingkirkan ego itu. Itu oke. Insyaallah nanti kalau toleransi itu kuat di tengah-tengah kita, maka nanti akan berkah dan makmur warga rakyat pada Narut sini. Jadi saya teringat dulu di era Orde Baru yang pertama yang dulu ada Tri Kerukunan. Itu yang mencetuskan dulu kalau tidak salah adalah Ratu Alam Syah Prawira Negara. Tri Kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat beragama. Umat Islam ini harus rukun meskipun berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, bahkan sampai 72 kelompok, tapi tetap rukun. Kemudian kerukunan antar intern, ya, kemudian antar umat beragama, antar umat Islam dengan kelompok lain. Tadi intern, yang pertama intern, antar, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kalau 3 hal itu, maka nanti akan damai dan sejahtera. Kemudian yang terakhir, bahwa indikator orang yang moderat itu adalah bisa menerima budaya-budaya lokal. Ingat, bangsa kita itu banyak sekali budaya-budayanya, budaya-budaya lokal. Selama itu tidak bertentangan dengan esensi dasar akidah keislaman kita, maka kita bisa menurut. Itulah orang yang moderat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya hormati, hari ini tentu mari tadi komitmen janji sudah kita sepakati bersama, nanti dilanjut pada tanganan fakta integritas. Mari kita saling bahu-membahu mewujudkan Kecamatan Padanaron ini menjadi kecamatan yang kondusif, yang penduduknya moderat dan toleran,
sehingga kerukunan akan terjaga dan imbasnya adalah kemakmuran keluarga Pandanarun ini akan semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian Bapak Ibu saya hormati, sekali lagi terima kasih Pak Camat dan jajarannya atas fasilitasnya pada kesempatan kali ini. Ini adalah niat kita bersama-sama bagaimana membangun masyarakat untuk menjadi lebih baik, dan ini harus dimotori oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tentu jajaran ASN pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, penandatanganan fakta integritas oleh semua peserta, dimulai dari tim Pokja Kabupaten Selatan. Dan kemudian diikuti oleh jajaran ASN. ASN Kementerian Agama, tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Pandanarung.